Hai, selamat sore. Ketemu lagi di GT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 1,1% di level 6.347,83. Membal beneran ya dari area bekas gap, dan kebetulan juga area moving average juga ya kemarin yang dites. Area resisten masih di 6.377 6.394 ini ya. Mudah-mudahan sih berhasil breakout dan lancar ke 60-an 6500-an ya. Mudah-mudahan lah ya. Terus ya kurang lebih kayak gitu dulu lah IHSG-nya, karena kalau kita lihat sejak Februari ya seperti kemarin juga ceritanya masih sideways di range 6152 6390-an. Untuk sekarang ini enaknya adalah membal dari area moving average. Jadi peluang untuk ke atas 6 peluang untuk ke 6400-an lah itu lebih besar dibandingkan hari kemarin, karena hari ini rebound dari area moving average. Mudah-mudahan sih besok nggak kempes lagi, besok Jumat ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita langsung aja lihat hasil explore dari AFL Akum. Pertama ada Bank Mandiri. Bank Mandiri bagus nih, membal juga dari area moving average, tutup pas di 6800. Yang udah punya barang simpan dulu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ya ke 7000 dan ke atas 7000-an. Hari ini naik volume gede, volume lumayan lah, maksudnya di atas rata-rata 20 hari. Dan histogram Akum juga hijau di atas rata-rata 20 hari juga. Simpan dulu nggak apa-apa ya. Telkom si rebound, cuman saya belum dapat ide loh ini gimana enaknya strateginya. Kita lihat besok aja ya. Ini area 3500-an nih masih rawan jadi area resisten, meskipun kalau besok naik ke atas 3480 tuh menarik ya. Jadi lihat besok dulu aja lah. Buy if break 3480 aja buat besok. Cut lossnya di bawah 3430 aja lah. Area resisten ya di sekitar 3600-an dulu kali ya. Mudah-mudahan sih berhasil besok. Coba kita hitung dulu aja risk rewardnya ini berapa. Risikonya kecil sih, 1%-an ya. Terus rewardnya ya nggak banyak juga. Kalau ke atas itu kira-kira 3%-an. Tulis dulu lah ya daripada lupa nanti. Kayak gitu. Doit beberapa 2 hari yang lalu lah ya udah pernah diajakin beli waktu naik ke atas 390 dan belum turun ke bawah 366, masih aman, harusnya masih bisa di hold. Mudah-mudahan lancar lah. High hari ini 418. Kalau kita lihat puncak sebelumnya itu harga penutupan tertinggi sebelumnya di 436 tuh. 436. Nah, di situ kan kurang lebih di area situlah ya, area resistennya. Kalau kita lihat nah ini puncak area puncak-puncak di bulan Desember 2020 sempat puncaknya di harga 466. Mudah-mudahan lancar lah ke atas 440-an. Kurang lebih kayak gitu sih doitnya. Pasang trailing stop aja yang masih punya barang di bawah 396 ya. Atau diperkecil lagi di bawah 400 gitu, boleh lah pasang trailing stop di bawah 400. Next, Adro. Nah ini tadi udah diajakin beli loh ya. Udah diajakin beli, resisten pertama di sekitar 1340 1360. Lumayan, masih lumayan ya. Terus ya masih bisa disimpan. Kalau misalnya tadi belum sempat beli, besok mau langsung beli sih nggak apa-apa ya. Adro buy gitu. Cut lossnya di bawah ini sih 1205, 1220, 1200-an, kurang lebih di area itu. Ya 1:1 sih kira-kira ya. Kayak gitu. Kalau ternyata breakout masih ke atas 1360, ini kira-kira di 1400-an lah. Kalau kita urut ya perjalanan harganya nih sejak awal Januari lah ini turun, kemudian sempat ada rebound dan ini yang sempat jadi area salah garis ini,
sempat jadi area support di 1390, reboundnya sempat di 1440. Nah, 1400-an. Kalau kita ukur-ukur ya, kira-kira ini kalau misalnya rebound, coba kita cari rebound 50%-nya dari puncak sebelumnya tuh di berapa? Dari 1600 ya, puncaknya di Desember. Nah, di 1375 dekat-dekat 1400 ya. Bener lah, area situlah. Terus ini kalau rebound 60% di sekitar 1420-an ya, 1420 1430. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Adro boleh beli. Isatnya tadi high-nya sempat 7025. Oke. Ya sudah. Ini sih bagus, trennya bagus. Terus kalau kita geser ke time frame yang lebih gede ini bagus. Masih cenderung bullish, area resisten gedein lagi time frame-nya. Kira-kira ini puncak sebelumnya lah ya, di sekitar 7175 700-7500-an. Kurang lebih itu. Next bull. Bullnya wait and see lah ya, yang udah jualan atau udah nggak punya barang mau beli lagi ntar. Wood belum dapat ide saya. Kemarin ada diajakin pasang trailing stop nggak ya? Kayaknya udah deh di bawah ini ya, 800. Tebik, nah tebiknya tutup di atas 215 akhirnya. Masih bisa di hold, mudah-mudahan lancar ke atas 2200-an lah. Siap-siap besok mau siap-siap take profit nggak apa-apa, karena masih bisa dibilang masih di dalam range sideways ya, 2010 2250 lah, deket-deket 2000 atau di 2200 maksudnya. Mau take profit dulu nggak masalah, nggak apa-apa, nggak salah juga. Take profitnya mau semuanya, mau sebagian-sebagian, diatur aja lah sesuai money management dan risk profile-nya masing-masing. KLBF wait and see dulu ya. Bagus sih kalau naik ke atas 16-15, karena sekarang turun ya udah kita tonton dulu besok. Indofoodnya malah turun ke bawah 6350. Kalau misalnya udah punya barang di harga bawah gitu, siapa tahu ini si Indofoodnya bikin range sideways dulu di atasnya 6475, bawahnya sekitar 6000. Jadi ini sinyal pullback nih. Jadi buat yang punya barang mudah-mudahan di average-nya di bawah ya barangnya ya. Mau take profit dulu nggak apa-apa, nanti beli lagi waktu di bawah. Misalnya membal dari area 6200 atau di bawah 6200 deket-deket 6050 atau 6100 itu membal, beli lagi nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Javanya turun ke bawah 1875, ini sinyal jualan sih. Take profit dulu nggak apa-apa lah. HMSP wait and see, yang udah punya barang ya udah hold, yang belum punya dipantau ya. Ini sih sepertinya di intraday-nya menarik tuh. Ini bisa dimanfaatkan sih ya. Java besok buy break 1445 buat curi-curi start boleh. Kok Java, sorry HMSP maksud saya. HMSP ya, besok dipantau tuh. Karena hari ini hitungannya kan menguat 1,4%. Meskipun candlenya terhitung indecision, tapi juga masih di dalam range sideways 1380 1490. Nah, selama sideways ini beberapa minggu belakangan ini masih konsisten bertahan di atas garis moving average. Ini bagus kalau sideways, yang ketemu sideways yang kayak gini itu bagus, apalagi akumnya hijau. Nah, itu dipantau aja yang kalau ketemu saham-saham yang sidewaysnya kayak gini. Terus buat yang udah punya barang ya disimpan, yang mau beli belum punya barang besok tuh gincer ya. Naik ke atas 1445 sikat aja nggak apa-apa, curi start peluru pertama gitu nggak apa-apa sih. Kayak gitulah ya. HMSP tulis dulu aja biar nggak lupa. MSP ya. Nambahnya nanti kalau naik ke atas 1490. Next DMMX ini, nah kalau udah kayak gini nih besok enak kalau naik ke atas 478, boleh ikutan tuh.
buy break 478, cut loss di bawah 432, tapi ini lumayan sih. Berapa persen tuh ya? Tuh hampir 10% ya, 10% lebih sih jatuhnya. Ntar diatur aja size-nya yang pengen yang minat sama si DMMX ya. Curi-curi start besok buy break 466 gitu boleh lah. Kalau kesini 7,5%. Terus kira-kira targetnya di berapa? Coba kita hitung ya. Hitung. Ada angka 526, 564 ya, 550-an lah. 550-an dulu coba. Ke 550, 560 itu ada berapa persen? Ini sih lumayan ya. Ada 14 persenan. Nah, yang mau curi-curi start ya besok lah. Buy break 466 gitu boleh. Itu ya. Cut loss-nya di bawah sini aja lah, 442. Itu ya. DMMX tuh menarik sih. Kalau nggak naik nggak usah dibeli ya. SMRA Sumareconnya kemarin sih sempat turun ke bawah 1000, mungkin udah pada kabur take profit gitu, ya udah nggak masalah sih. Terus tadi juga nggak nerusin rebound, nggak naik ke atas 1045 ya, meskipun tutup di atas 1000 juga. Lihat besok aja lah. ESA sempet tes 300 tapi tutup di bawah 300 ya. Buat yang udah punya barang dulu aja kali, pasang aja trailing stopnya di bawah 292. Yang mau nambah-nambah atau mau beli fast trade gitu besok lah buy break 304. Cut lossnya di bawah 292 ya. Terus kira-kira area resisten di sekitar 320-an lah. PR-nya sih 300-an ini ya dulu. 300-an dulu. Mudah-mudahan lancar ke 320-an. Kayak gitu kira-kira SA-nya tulis dulu biar nggak lupa. Demasnya masih aman, masih bisa di hold. Mudah-mudahan lancar lah ya. Ini masih oke kok. Kalau besok karena besok hari Jumat mau take profit dulu sebagian itu nggak masalah sih. Diatur aja sesuai risk profile dan money manajemennya masing-masing. Next, SIMP wait and see ya. RALS ini juga baru enak kalau naik ke atas 840. Hari ini malah turun ke bawah melemah 1,2%, tapi nggak turun ke bawah 805. Kok ribet saya ya. Lihat besok ya, strategi RALS yang kemarin tuh masih berlaku. Buy break 840 gitu masih berlaku. Tulis dulu aja RALS-nya nggak apa-apa, tapi belinya tunggu naik ke atas 840. Dadah, biarin dulu. LPKR. Ini LPKR juga menarik kalau besok naik ke atas 212. Rasanya sih tadi properti ada yang menarik juga sih. Coba ya. CTRA tadi saya ingat. Oh, kempes tutupan. Ya sudah, asal nggak ke bawah 1170 lagi, yang punya barang hold dulu nggak apa-apa lah. Sido. Ini sih mesti sabar. Next lah, Amor ini volumenya ya hati-hati ya, agak tipis bid overnya. Kalau chartnya saya suka sebenarnya, naik ke atas 3340 menarik, tapi volumenya hati-hati. Energi. Next, TPS next. BBTN oke, tadi sempat turun ke bawah 1900. Kita lihat besok aja lah. L-shape-nya biarin dulu sementara ya. Lagi tes area ini kan, tuh tes area 1400-an. Tunggu membal baru dibeli lagi. Kalau nggak membal ya udah biarin aja. Era ini hitungannya ini area resisten sih. 2870, 2880 ini area resisten, terlepas ada corporate action apapun yang mau dilakukan ya. Yang jelas ini area 2880-an masih direspon jadi area resisten. Butuh breakout area 2900-an, 2900, 2910 untuk nerusin tren bullishnya. Tapi ini bukan berarti tren bullishnya udah jelek, enggak. Cuman butuh breakout area 2910 lagi untuk lebih menariknya gitu.
Jadi yang mau beli nambah-nambah lagi itu kalau naik ke atas 2910 aja. Lumayan tuh kalau breakout 2910 perkiraan sih kita anggap ini kayak anggaplah ini pola mangkok ya. Ini ya anggap apapun namanya ini kayak mangkok gini lah ya. Kita ukur aja gampang-gampangan gitu, gampang-gampangan kita hitung targetnya berapa. Perkiraan di 3200-an sih. Perkiraan targetnya ya. Kalau misalnya ke 3200 itu ada ruang sekitar 9%-an. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan lancar. Terus kalau kita ambil buy if break 2910, cut loss-nya di bawah sini. Nah, boleh sih. Kita ambil 3200. Era buy if break 2910, cut loss di bawah 2750 aja ya. Area resisten sekitar 3200. Buat besok tuh tulis biar nggak lupa. Pol biarin dulu ya, ini turun ke bawah 5600. Dari kemarin udah diingetin pasang trailing stop di bawah 5600 buat yang punya barang. TFAS ini kayaknya kemarin nggak masuk deh, apa masuk ya? Tipis, kita cari yang lain dulu ya. Bank Rakyat, oke, Bank Rakyatnya masih bisa disimpan nih. Mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 4560 lagi ya, biar langsung biar lancar lanjutin naiknya ke 5000-nya. Ya, hold dulu lah. Kalau misalnya mau beli lagi gitu, buy break 4770 aja. Jadi kalau naik nambah, kalau nggak naik ya biarin gitu. BBNI yang masih punya barang mau di hold nggak apa-apa. Yang udah jualan kemarin karena 2 hari kemarin itu pullback ya dari area resisten 6350 6400, belinya lagi tunggu breakout 400 sih nggak apa-apa. Breeze ini menarik loh chartnya, saya cukup suka sih. Ini juga kalau naik ke atas 2760 bagusin loh, ada peluang rebound tes area 3000-an lagi. Coba kita hitung kira-kira berapa ya, cuman sinilah 7%-an. Oke. Terus risikonya kita hitung ntar ya. Harusnya sih udah beli kemarin waktu naik ke atas 2650 ya, karena itu reboundnya dari situ tuh. Nah, kesini 5%. Atau mau cut loss di bawah sini nih 2%-an, boleh juga. Bentar, ini saya turun. Ini di area ini nih kita ambil penutupan tertingginya aja ya, 296. Nah, ke 296 itu ada ruang sekitar 6%-an. Masih lumayan sih ya. Jadi breeze buat yang minat tuh buy break 2760. Cut loss-nya di bawah ini aja loh, 2680 aja. Jadi ya diatur size-nya nggak terlalu besar, nggak apa-apa lah. Area resistennya di 296 30 70 dulu. Please ya. Gitu. Terus next. Ada banyak kayaknya. Mika, Mikanya masih oke cuy. Hold lah ini, masih aman. Naik ke atas 3000 mau nambah silakan. Mikanya masih oke loh. Kemarin diajakin beli dari waktu naik ke atas 2790 ya, di bawah 2900 loh. Hold lah, hold. Pasang aja trailing stop di bawah ini, masih cuan kok. Turun ke bawah 2840 jualan masih cuan. SMGR, nah yang kayak gini-gini nih dipantau ya. Ini kan sideways nih. Tapi selama sideways beberapa minggu belakangan ini ya, 2-3 minggu terakhir kan sideways tuh. Bawahnya sekitar 10.700-an, atasnya 11.800. Selama sideways cenderung bertahan, ya lebih banyak bertahan di atas garis moving average. Ini bagus. Memang belum keluar dari range sideways-nya, tapi bisa dipantau. Kalau misalnya mau beli peluru pertama gitu nggak apa-apa, diatur aja karena diatur size-nya karena cut loss-nya di bawah 10.700 ya. Jadi
peluru pertama atau dari peluru pertama itu dibagi dua lagi gitu, nggak apa-apa lah, diatur aja lah. Yang jelas ini menarik chartnya, ada peluang nerusin rebound yang terjadi sejak akhir Februari. SMGR tuh menarik. TPIA oke lah, itu mudah-mudahan lancar ke 11.200an. Mayora aduh emang ini suruh sabar sih. JAST, Next, MCAS, ONTR lu rebound ONTR nya, tapi belum ada tren bullish sih. Ini coba kita zoom out bentar ya. Ini area-area support memang, mudah-mudahan sih membal. Kalau misalnya tadi ada yang beli gitu, kira-kira area resistennya ya di sini dulu sih terdekat ya, 22.300an. INKP INKP kita lihat besok lah. UNVR, Unilever ini rasanya menarik lagi kalau naik ke atas 6.700an lagi deh, baru menarik. PTPP mudah-mudahan sih lancar ke 1.700, rebound sih ya, tapi memang belum ada tren bullish yang terbentuk sejak koreksi dari Januari ya di puncaknya itu. ICBP, nah ini ICBP nya naik tuh, saya belum lihat si INDF nya. ICBP nya naik, area resisten terdekatnya di sekitar 8800an tuh, 8800, 8900. Jadi kalau misalnya belum punya barang nih, nggak apa-apa, dipantau dulu aja, tunggu nge-swing dulu. Bikin ini kan kalau kita lihat swingnya masih belum ada swing higher low dan higher high. Higher low nya aja belum ada, apalagi higher high nya ya. Ini high nya masih terhitung lower high dibandingkan sebelumnya, low nya apalagi ini. Jadi tungguin dulu aja, nggak apa-apa kalau belum punya barang. Kalau misalnya udah punya barang, mau siap-siap take profit sebagian dulu. Kalau misalnya nyampe 8800 atau deket-deket area situ nggak apa-apa, karena besok juga hari Jumat. Gudang garam, ntar lah ya, saya lebih suka chartnya HMSP kalau rokok. Harum, nah ini harumnya menarik tuh. Harum ada peluang rebound nih. Ini area resistennya di sini nih, 5500an. Naik ke atas 5500, menarik itu. Buy break 5500 gitu ya. Kalau di bawah 4980 itu berapa ya, tapi lumayan sih. Agak gede. Lihat besok aja ya. Tapi ini menarik loh. Area resistennya sekitar, anggaplah ini dulu lah, sekitar 6400, 6500 ya. Nah itu tuh ke situ itu ada ruang sekitar 16%. Mudah-mudahan lancar ya per batu baran sih rasanya hari ini lumayan loh. ITMG juga rebound, ini area support rebound, mudah-mudahan lancar. Area resisten terdekatnya sih sekitar 12.800, 13.000 ya, kisaran itu dulu. JSMR oke, yang masih punya barang masih bisa di hold. Kalau misalnya pengen nambah-nambah, tunggu naik ke atas 4500an atau 4480, 4490 nggak apa-apa yang mau nambah ya. WSBP hari ini tutup kuning. Mudah-mudahan besok naik ke atas ini kan masih cenderung di range sideways sih ya. Bawahnya sekitar 234, atasnya sekitar 284 tuh. Mungkin range-nya makin mengecil, dan kalau kita lihat si area resisten kira-kira di 260-an. 260, 268. PNBN belum dapat ide saya. Itu area 12 25, 1250 masih jadi resisten. IPCM ini menarik, tapi volumenya yang saya kurang suka. Naik ke atas 350 sih menarik ya, volumenya tapi kurang. SKRN juga volumenya kurang. ASA ini maksud saya tuh volumenya kurang kalau misalnya saya buat ajakin rame-rame gitu loh, khawatirnya bisa masuk nggak bisa keluar. Atau misalnya buat yang udah punya barang nih di harga bawah, di bawah 700 gitu, pasang aja trailing stop di bawah 760. Next lah ASA ini pasang trailing stop aja ya di bawah 1845.
Meskipun kalau misalnya naik ke atas 1990 bagus, tapi kita lihat besok buat belinya. Sekarang untuk yang sekarang pasang auto order, sell dulu aja buat yang udah punya barang di bawah 1845. Turun ke bawah 1845, take profit dulu jadinya. Entah itu take profit sebagian atau semuanya, diatur aja. PTBA. Nah, ini PTBA juga menarik sih. Naik ke atas 278 itu menarik. Area resisten di sekitar mana ya tadi ya? 288, 2930. Nah, iya tuh. Enak nih. Oke nih mah. Oke ya, kita ambil aja. Pakai yang Auri aja. Resistennya sini dulu 29. Ini berapa sih tutupan? 288. Nah, 2880, 2930. Strateginya pakai yang ini dulu aja ya. Buy if break 2770. Cut lossnya di bawah ini dulu aja. 2730. Jadi besok kan Jumat juga. Jadi siapa tahu bisa buat intraday atau mau fast trade juga nggak apa-apa sih. Terus resisten di sekitar 2880, 293. PTBA masuklah. Itu ya. BSDE biarin dulu aja, masih jalan turun. Aisa next dulu lah ya. AGII rebound sih, mudah-mudahan lancar lah. Kemarin bahas ya atau enggak, saya lupa. Perkiraan resisten di sekitar 1500-an. DSNG sementara wait and see dulu deh. SMBR, oh iya ini tadi per CPO1 wait and see ya jadinya ya. SMBR ya, lihat-lihat dulu aja. TBLA juga. OPMS next. Auto ini pasang trailing stop aja yang udah punya barang di bawah 1255, karena ini kalau kita lihat daily-nya ya inside bar. Ini bagus kalau besok naik ke atas 1310 loh. Cuman buat yang udah punya barang, pasang trailing stop entah itu sebagian atau seberapa gitu di bawah 1255 nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Diamanin dulu ya. Bagus ini. PNBS ini menarik kalau besok naik ke atas 96. Tuh harga naik, volumenya lumayan tuh. Volumenya pas gede, harganya naik gitu. Naik ke atas 96 mau ikutan beli nggak apa-apa, buat fast trade itu nggak apa-apa lah. Film belum dapat ide. Mark belum dapat ide sih. Sepertinya menarik kalau besok naik ke atas 10.55. Ntar lah, lihat dulu. Oke ya, itu dulu dari saya hasil pembahasan explore dari AFL Akum. Ada beberapa yang menarik. Agak banyak sih. PTBA, BRIS, ERA, DMMX, HMSP, Adaro, Telkom. Dan tadi juga ada beberapa auto menarik tuh. Terus tadi di rewind aja lah ya. Itu dulu dari saya, sampai jumpa di video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.